Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersilaturahim dan juga bersilatul ilmi lewat kajian tafsir di Fakultas Hukum Unisba, yang kebetulan pada pagi hari ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, Pak Dr. Iwan Permana. Damang Pak Iwan. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Ustaz. Rabbil Alamin. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi contoh bagi kita seluruhnya, uswah dalam kehidupan kita agar selamat dunia dan selamat akhirat. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ini oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu yaitu bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan dibacakan oleh Kang Zaki. Mangga Kang Zaki dihatur. Mangga, atur nuhun Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق Allahul Azim. Kau berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya.
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habil kabir. Inna wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zaki atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga menjadi hikmah juga bagi kita seluruhnya terkait dengan bulan Ramadan ini. Nah, tentunya pasti akan dibahas oleh narasumber kita, Dr. Iwan Permana. Mangga ayo nama dihaturanan kepada Bapak Dr. Iwan untuk memberikan kajian tafsir tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Dihaturanan, Pak. Untuk mohon Pak Ustadz Adha. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati di sini alhamdulillah banyak ini ya, guru-guru saya ada Pak Dr. Faiz, Ibu Dr. Ratna Januarita. Ya. Saya izin Pak untuk menyampaikan materi terkait Ramadan. Suara saya sudah aman, Pak Ustadz ada ya? Aman, Pak, aman. Panjang. Alhamdulillah bagus. Saya Share, ya. Prof. Sehat, Prof. Assalamualaikum. Termohon Pak Ustaz. Izin, Prof. Saya menyampaikan. Apa dilajang punten lambat. Share dulu. Muncul ya, Pak Ustadz ada ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini selain kita bersilaturahmi, kita akan mengkaji ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, amalan-amalan Ramadan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika akan masuk bulan Ramadan, beliau itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya itu Allahumma salimni li Ramadana wasalim Ramadana li wa tasallam minni mutaqabbalan. Ya Allah, pertemukanlah atau selamatkanlah diriku pada bulan Ramadan, wasalim Ramadana li, dan selamatkan juga Ramadan untukku. Wa tasallam minni mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amalan-amalanku selama bulan Ramadan ini. Jadi Rasulullah selalu bermohon kepada Allah agar Ramadan itu tidak sia-sia. Karena Ramadan itu bulan yang sangat agung. Jadi tidak semua orang bisa berada ya, menjalani ibadah di bulan Ramadan. Mungkin tahun ini bisa, tahun depan tidak. Nah, sedangkan Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Banyak fadilah-fadilah di bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Karena itu Ramadan sangat diharapkan sekali. Bahkan berdoa sebelumnya agar kita bisa sampai usia kita itu di bulan Ramadan. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, Ramadan tahun ini hari Sabtu ya, tanggal 1 Maret. Meskipun sebenarnya masih ada potensi perbedaan karena kita lihat ya dalam ilmu hisab ru'yat itu tidak akan terlihat dari kita. Hanya satu titik saja di Aceh yang bisa melihat hilal nanti 29 Sya'ban itu hari Jumat. Jadi nanti juga kita akan melaksanakan ru'yat hilal di Observatorium Al-Biruni dan kemungkinan tidak akan terlihat. Hanya wilayah Aceh saja. Nanti kalau Kementerian Agama RI tetap menetapkan 1 Maret, ya, kita ikut. Kalau misalnya digenapkan jadi 30 hari Syaban, ya berarti hari Minggu kita ke saum.
Sekarang mungkin beberapa hari lagi kita harus dari saat ini juga bermohon kepada Allah agar disehatkan dan bisa masuk di bulan Ramadan. Ada juga doa yang kedua, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, usia kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini adalah doa pengharapan, permohonan kita kepada Allah agar diberkahi kita di bulan Rajab dan Syaban dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Meskipun ya hadis ini banyak yang mendoifkan, hadisnya lemah, tidak bisa diamal. Jadi memang hadis-hadis lemah itu tidak bisa diamalkan karena dia doif. Tapi Bapak Ibu, hadis yang sifatnya permohonan atau doa itu bisa saja dia doif, ya, pada sanadnya itu doif, tapi redaksinya atau matannya itu bagus. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah. Sebagian ulama, jika isinya doa, pengharapan, doa itu boleh apa saja. Seorang hamba harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon apapun kita minta kepada Allah yang kita inginkan. Nah, sehingga hadis pun jika memang isinya itu adalah permohonan hamba kepada Allah, permintaan kepada Allah, yaitu dia sahih secara matan, secara redaksi boleh, karena itu permohonan hamba kepada Allah. Meskipun memang dia secara sanad ya ada rawi yang tidak bisa diterima. Tapi kalau redaksinya bagus itu tidak apa-apa. Sebagian ulama membolehkan. Jika redaksinya bagus, seperti an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis itu dhaif, semua sepakat. Tapi isinya bagus. Kebersihan itu sebagian dari iman. Buang sampah, Islam menyukai keindahan, kebersihan, sehingga membuang sampah itu merupakan pahala, ya, membuang sampah kepada tempatnya itu. Meskipun hadis an-nadhafatu minal iman dhaif, tapi redaksinya, matanya bagus, sahih, bisa bisa diamalkan. Begitu pula hadis yang sifatnya doa, seperti kita sepakat, ya, saya pernah kaji, emang ini hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan itu dhaif, tapi isinya doa. Doa itu kita boleh meminta kepada Allah selalu diberkahi, meminta kepada Allah agar kita sampai di bulan Ramadan merasakan ibadah yang penuh dengan pahala dan sebagainya di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu ada satu kewajiban, yaitu saum Ramadan. Saum ini merupakan salah satu ibadah mahdoh. Jadi ibadah ini adalah al-aslu fil ibadah al-butlan. Hukum asal dalam ibadah itu adalah batal atau tidak boleh, at-tahrim, haram. Illa madalla dalilu ala wujubihi, kecuali ada dalil yang mewajibkan. Kenapa kita saum Ramadan? Karena ada dalil atau ayat yang mewajibkan. Mana ayatnya? Yaitu Al-Baqarah ayat 183. Tadi dibaca oleh Kang Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan saum Ramadan. Jadi kalimat kutiba ini di sini bermakna furido, difardukan. Biasa kita artikan diwajibkan, diharuskan. Sehingga dengan ada perintah untuk saum pada bulan Ramadan dengan ayat ini, maka menjadi wajiblah bagi kita untuk saum di bulan Ramadan.
saum di bulan Ramadan itu uh, dia dimulai dari min tulu'il fajri, terbit fajar, ila gusyakil lail, sampai kepada malam, yaitu waktu maghrib. Meskipun setiap daerah bisa saja jamnya berbeda-beda, tapi ya, patokannya terbit fajar sampai maghrib. Kemudian dalil kewajiban saum Ramadan di dalam hadis, ini pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minasyam. Sahabat, wahai Rasul, kabarkanlah kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk saum itu. Kata Rasulullah, syahrul Ramadan, yaitu saum pada bulan Ramadan. Illa anta tawa syai'an, kecuali mau melaksanakan saum sunnah yang lain boleh. Jadi saum yang wajib itu adalah saum pada bulan Ramadan saja. Kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya kita ada nadar. Nadar itu adalah komitmen kita yang kita buat gitu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Misalnya kalau saya memiliki misalnya kalau saya juara pertama pada perlombaan ini, sebagai bentuk rasa syukur saya, maka saya akan saum 2 hari. Nah, itu bagus sebagai bentuk rasa syukur. Tapi saum 2 hari itu menjadi wajib. Ketika ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, nah itu menjadi dosa. Karena kan wajib itu kalau dilaksanakan dia dapat pahala, kalau ditinggalkan dia dapat dosa. Majusabu ala fi'lihi wa yu'aqubu ala tarkihi. Diganjar kalau dilaksanakan, disiksa atau diberi dosa kalau ditinggalkan. Nah, itu wajib. Nah, saum nazar itu ketika ditinggalkan menjadi berdosa, yang asalnya tujuannya sebagai bentuk rasa syukur, beribadah kepada Allah, kita bernazar, dan ketika ditinggalkan dosa, karena hukumnya menjadi wajib. Selain itu, saum yang lain hukumnya sunnah. Banyak saum sunnah ya, ada Senin, Kamis dan sebagainya banyak. Nah, Bapak Ibu, kita pahami dulu ya ta'rif saum ini. Asyam fil lughah al-imsak. Saum itu secara bahasa etimologi adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari hal-hal apa? Banyak sekali. Mungkin kita mengartikan ya adalah al-imsak minat ta'am wa syurbi wa jima'i fin nahari maniyah. Menahan makan, minum, dan jima pada siang hari disertai dengan niat. Padahal saum ini adalah meninggalkan perbuatan atau amalan-amalan yang tidak baik. Kata Rasulullah, banyak kamin so'imin laisa lahu min syiyami illa jual atas. Banyak sekali kata Rasul yang saum, dia tidak dapat apa-apa dari saum itu. Maksudnya tidak dapat pahala dan sebagainya. Dia hanya mendapatkan al-juwal atas, lapar dan haus saja. Itu karena nahan makannya. Tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, yang al-lago warrofas, melakukan perbuatan-perbuatan lago, ya, sia-sia, dan perbuatan-perbuatan ropas. Nah, jadi saum itu pertama meninggalkan makan, minum, finahari, siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'aniyah, disertai dengan niat. Nah, jadi kuncinya itu adalah finniat, pada niat. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz Adha ya, siang hari bangun misalnya lagi saum ya, bangun tidur karena belum konsentrasi, tiba-tiba minum. Nah, karena belum konsentrasi, tidak ngeh lagi saum. Nah, itu
tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena goiri niyah, tanpa niat. Ya, tanpa niat. Tapi kalau disertai niat maka batal. Makan juga sama. Terkadang ada saja lupa. Apalagi hari pertama saum, kita biasa makan, pagi-pagi sarapan, tiba-tiba kita sarapan. Tidak ada yang mengingatkan. Setelah selesai sarapan, baru kita, aduh padahal lagi sahur. Nah itu tidak apa-apa, lanjutkan saja sahurnya, karena memang tanpa disertai dengan niat. Kemudian Bapak Ibu, saum ini harus disertai ya dengan niat sebelum melaksanakan saum itu. Niat saum itu hukumnya wajib sebelum dilaksanakan saum. Ini berdasarkan hadis ya, dari Rasulullah SAW. Man lam yubayyitis syam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Kata Rasul, siapa yang tidak berniat saum pada malam hari ya, sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi misalnya kita mau saum besok, malamnya itu harus sudah kita memiliki niat. Itu untuk saum Ramadan yang wajib. Karena untuk saum sunnah ini boleh ya, kalau saum sunnah itu tanpa niat dulu. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Rasulullah SAW, kata Aisyah, pernah datang kemudian bertanya, apakah ada makanan? Kata Rasulullah itu, hal indakum syai'un, apakah ada sesuatu untuk bisa dimakan? Aisyah menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Pak ini dan imun, kalau begitu aku akan saum. Nah jadi itu sudah masuk siang. Rasulullah belum makan apa-apa. Ketika bertanya kepada istrinya, ada makanan? Dijawab tidak ada. Kata Rasulullah, Pak ini dan imun, ya kalau gitu aku saum. Ini menunjukkan bahwa malam sebelumnya belum ada niat saum. Ya. Tapi karena sudah masuk siang dan akan makan, tidak ada makanan, maka jadilah saum. Nah, jadi untuk saum sunnah itu boleh tanpa niat. Tapi kalau saum Ramadan ya, yang wajib, nah itu harus ada niat. Kemudian doa dalam berbuka saum itu adalah ini yang sahih ya. Zahabat domahu wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang disepakati. Adapun Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, itu banyak ya, tapi tidak semua yang mendoifkannya di sini. Di sini banyak yang mendoifkan. Tapi yang mayoritas dahabat dema wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang ya. Kemudian tubuh juga sudah kembali lagi kepada semula ya, dan pahalanya sabatul ajru insyaallah. Allah semoga menempatkan pahalanya. Nah, adapun amalan-amalan di bulan Ramadan, yang pertama sebagaimana hadis-hadis Rasulullah adalah mensegerakan dalam berbuka saum, kemudian mengakhirkan sahur. Sahur ataupun berbuka itu merupakan sunnah. Jangan karena kita merasa kuat tidak sahur, jangan. Karena fis sahur barokah, pada makan sahur itu ada berkah. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya sahur itu adalah diakhirkan, akan menjelang kepada azan subuh. Mungkin biasanya kita ada ini dulu jeda imsak ya sekitar 10 menit. Jadi sekitar 10 menit sebelum adanya batasnya imsak ya. Nah, itu idealnya untuk makan sahur.
Begitu pula berbuka, kita harus berbuka saum disegerakan. Rasul itu menyegerakan. Ada dua kebahagiaan ya bagi orang yang saum itu. Yang pertama adalah indal fitri, ketika berbuka saum, wa indal irobihi. Yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Ketika orang yang saum menanti berbuka, ketika berbuka dia berbahagia, apalagi ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbukalah meskipun hanya dengan minum air putih. Rasulullah bersabda, la tanazalu ummati khairin ma ajalul iftar wa akhbarus sahur. Umatku selalu dalam kebaikan selama segera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi idealnya sampai batas imsakiyah itu kita berhenti makan dan bersiap untuk sholat subuh. Kemudian amalan kedua ya dalam saum Ramadan itu adalah meninggalkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak baik. Man lam yada qaula zur wal amal bihi falillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan buruk dan mengamalkannya, maka tidak butuh bagi Allah orang-orang tersebut meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya Allah itu tidak butuh kepada kita yang meninggalkan makanan dan minuman. Percuma kita meninggalkan makanan minuman kalau perkataan perbuatan kita masih buruk, ya, masih mengamalkan atau mengerjakan perkataan perbuatan buruk itu percuma meskipun kita tidak makan tidak minum kalau tidak butuh itu. Nah, jadi ini menegaskan bahwa masih banyak ya, orang yang saum itu dia lengah, terjebak bahwa persepsi saum itu tidak makan, tidak minum, tidak jima siang hari. Tapi perilaku tidak dijaga. Nah, itu terjebak. Nah, tapi yang terpenting dalam saum itu justru meninggalkan perkataan yang dan perbuatan yang tercela. Asyamu junatu. Siam itu adalah perisai ya, saum. Fala yarfus wala yajhal. Rasul. Karena itu janganlah kalian rofas. Fala yarfus, janganlah rofas. Rofas itu adalah berkata kotor, berkata tidak baik. Ya. Jadi mengarah kepada syahwat. Wala yajhal, dan janganlah berkata bodoh, ya, jahal. Maksud berkata bodoh itu seperti marah di orang lain, marah-marah, memaki orang lain. Itu adalah perbuatan-perbuatan bodoh. Nah, kata Rasul, apabila orang yang mengganggu atau menghina kepada kita, maka kita katakan ini shaimun, aku sedang saum, marotain sampai 2 kali. Ini shaimun. Kalau ada orang yang ngajak bertengkar dan sebagainya, kita cukup jawab ini shaimun. Karena perbuatan jahal ya, perbuatan rofas ya, itu hanya akan menghilangkan pahala saum. Kemudian amalan yang terbaik juga ketika saum itu adalah memberi makan kepada orang yang saum, gitu. Memberi makan kepada orang yang saum. Ini kata Rasulullah, man fataraso iman kamalahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqudu min ajri syiyam syai'an. Kata Rasul, siapa yang memberi makan untuk berbuka saum bagi orang lain, gitu, maka dia mendapatkan pahala
seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut sedikit. Jadi inilah berkahnya bulan Ramadan itu, banyak anjuran-anjuran yang dimana pahalanya begitu besar ya. Jadi maksud dari Futiha Abwabul Jannah di bulan Ramadan itu, dibuka pintu surga itu, maksudnya pahala begitu besar, jalan ke surga itu begitu banyak. Kita memberi makan berbuka saja, memberi berbuka sahur kepada orang lain, pahalanya itu sebesar pahala yang didapat oleh orang yang kita beri untuk berbuka itu, pahala sahurnya orang yang kita beri untuk berbuka itu. Karena itu sangat mulia sekali ya, kita mengajak berbuka orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita melihat contoh sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya kita akan temukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu jangankan ketika bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang lainnya pun hari biasa, Abu Bakar As-Siddiq dia tidak bisa makan sendirian. Kalau tidak dengan keluarga, itu pasti mencari orang lain, tidak bisa makan sendirian. Pernah beberapa kesempatan sendiri di rumah, ya, dia tidak makan-makan karena tidak menemukan orang. Abu Bakar As-Siddiq diam di depan rumah mencari orang yang lewat. Pernah tidak ada yang lewat tidak makan-makan. Akhirnya setiap makan selalu mencari orang dulu di depan rumah untuk bisa diajak makan. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sunnah pada bulan Ramadan itu adalah sholat malam, atau biasa kita sebut qiyamul Ramadan, atau biasa kita sebut sholat tarawih. Sholat tarawih maksudnya qiyamul Ramadan, sholat malam. Jadi sholat malam itu adalah yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan yang lainnya namanya sholat tahajud, sholat malam. Kalau pada bulan Ramadan namanya adalah qiyamul Ramadan. Masih itu juga. Kata Rasulullah, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan dengan niat ya, mengharap ridha Allah dan karena keimanannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini yang dimaksud pahala. Begitu banyak di bulan Ramadan, jalan ke surga itu terbuka adalah dengan sholat malam pun, ya, dengan izin Allah dosa-dosa kita terampun. Tapi ada ulama berpendapat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu ini, dosa-dosa yang kecil-kecil. Dosa-dosa yang memiliki had, ya, itu tidak bisa. Hadnya harus dilaksanakan. Nah, tapi dosa-dosa yang kecil dengan qiyamul Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah. Qiyam Ramadan ini biasa kita sebut taraweh. Istilah taraweh itu kan kita tidak akan temukan itu Bapak Ibu dalam Quran, dalam hadis taraweh tidak. Itu adalah istilah fikih saja, istilah untuk membedakan. Kalau di bulan-bulan yang lain namanya salat tahajud, ya itu ada dalam Al-Quran, fatahajjad bihi nafilatallah, tahajud. Tapi kalau taraweh tidak akan kita temukan. Nah, untuk membedakan sholat itu malam itu bulan lain dengan bulan Ramadan, disebutlah sholat tarawih, istirahat, karena memang sholat malam pada Ramadan itu adalah sholat yang santai sambil istirahat. Bisa 2 rakaat dulu dan bisa beraktivitas dulu, dilanjut lagi 2 rakaat, ya, bisa dengan santai.
Nah, seperti istilah apa namanya, wakaf, wakaf dalam Quran itu tidak ada, dalam hadis tidak ada itu. Tapi untuk membedakan ya antara sodakoh infak yang sekali habis dengan infak atau sodakoh yang bertahan lama, nah, ulama menggunakan kalimat wakaf ya, itu sodakoh yang bertahan. Jadi istilah fikih wakaf. Taraweh juga sama istilah fikih. Kemudian apakah boleh pada Ramadan itu kita qiyam Ramadan, kemudian kita tahajud? Jawabannya boleh. Asal witirnya tetap satu. Ya, witirnya tetap satu. Karena fitro filail tidak ada, tidak boleh dua witir dalam satu malam. Jadi kalaupun kita melaksanakan qiyam Ramadan, kemudian tahajud boleh saja, tapi witirnya sekali. Jadi kita sholat tarawih dulu, kemudian setelah tidur kita bangun, kemudian tahajud boleh, tapi yang tahajudnya jangan pakai witir. Atau kalau tarawihnya tidak pakai witir ya berarti witirnya di tahajud. Kemudian amalan selanjutnya di bulan Ramadan yaitu adalah membaca Al-Quran, yaitu tadarus. Karena Al-Quran itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Pada ayat lain fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan berkah. Kemudian pada ayat lain syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi sering ulama menyebut syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kenapa disebut bulannya Al-Quran? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, maka bulan Ramadan lah momentum. Sesibuk apapun kita keseharian di bulan Ramadan, maka fokus beribadah kepada Allah dan fokus mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadi peristiwa di Gua Hiro itu, Rasulullah usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama melalui Ruhul Amin, Malaikat Jibril, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismillahika ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu turun di Gua Hiro itu pada bulan Ramadan. Pada ayat lain itu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sehingga dapat disimpulkan peristiwa di Gua Hiro itu adalah malam qadar. Malam qadar, malam pengampunan. Turun ayat itu bulan Ramadan. Sebagian berpendapat ya, peristiwa itu terjadi 17 Ramadan. Sehingga sebagian saudara kita merayakan 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran. Setelah Rasulullah mendapatkan Quran, pada waktu itu Rasulullah langsung berdakwah 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Total dakwah Rasulullah itu adalah 23 tahun. Rasulullah meninggal usia 63 tahun. Di malam Seninnya Rasulullah meninggal. Ayat terakhir turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu yang terakhir turun, kata Ibnu Abbas. Ada yang berpendapat juga ayat terakhir turun kepada Rasulullah itu Al-Maidah ayat 6. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam madinan.
Tapi kata Ibnu Abbas, Al-Maidah ayat 3 itu turun kepada Rasulullah eh, wahidan wasamanina yauman qabla wafatih. 81 hari sebelum Rasul wafat. Sedangkan Al-Baqarah 281 kata Ibnu Abbas, is'alayalin qabla wafatih. Hanya 9 malam sebelum Rasulullah wafat. Jadi yang paling dekat dengan wafatnya Rasulullah Al-Baqarah 281. Kemudian Bapak Ibu, dalam saum itu ada rukhsah, ya. Ada kemudahan. Rukhsah ini adalah sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Nah, orang yang paling sombong itu, kata Rasul, yang tidak menerima sodakoh. Kita ketika diberi oleh orang lain, nah, ketika kita menolak karena merasa tidak perlu, itulah orang sombong. Kita terima, nah, sebagai bentuk merawat silaturahmi itu. Adapun kita tidak butuh sesuatu itu, ya kita bisa sodakohkan lagi kepada orang lain, ya, menjadi pahala juga bagi kita. Nah, rukhsah itu sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Di antaranya adalah pada pelaksanaan saum Ramadan. Ada satu keringanan yang Allah berikan, yaitu bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan sakit. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, dalam safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka bisa diganti saumnya itu pada hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan, atau dikodok, ya, diganti. Nah, jadi ini sodakoh. Kalau kita dalam perjalanan, ya, safar, ya kita jangan memaksakan harus menahan makan dan minum. Tidak apa-apa berbuka itu sodakoh dari Allah. Kita ganti hari-hari yang lain. Bagaimana batas safar ini? Ya? Nah, ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 80 km, 90 km. Tapi saya lebih setuju dengan pendapat adalah dikembalikan kepada kewajaran. Sebagaimana ya sakit juga sama. Dikembalikan kepada kewajaran. Wajar tidak dengan sakit seperti ini kita sampai buka saum gitu. Nah, kalau nurani kita menjauh, ya wajar. Karena misalnya harus minum obat. Kalau tidak minum obat akan semakin parah dan sebagainya. Berarti sudah boleh itu untuk dikodo, ya. Tapi kalau hanya sakit tertusuk duri saja di jari, itu juga kan sama, ya, sakit, ya, tertusuk jarum di kaki misalnya sedikit saja, itu juga sakit. Tapi apakah wajar sampai tidak saum? Kan tidak wajar. Dalam perjalanan juga sama. Misalnya orang tinggal di hanya karena beda kota misalnya, tapi perjalanannya bisa sampai dengan waktu 10 menit. Apakah wajar itu dikategorikan safar sehingga harus buka saum? Kan tidak wajar kalau perjalanan 10 menit. Tapi bisa saja masih dalam satu daerah karena perjalanannya jauh, bisa 1 jam 2 jam jauh. Nah, itu wajar dikategorikan safar. Jadi saya lebih setuju ditanya hati nurani kita, apakah ini merupakan safar yang sudah boleh untuk berbuka. Kalau nanti kita menjawab ya boleh, nah itu silahkan berbuka, silahkan di kodo saumnya, sholatnya pun juga silahkan dijama dan dikosor. Tapi kalau nurani kita ini mendekat, ya berarti belum kategori safar gitu ya. Kemudian ada juga yang kondisinya dia tidak safar, tidak sakit, tapi sudah sangat tua renta. Atau ada juga yang sakitnya ini tidak tahu kapan sembuhnya gitu, ada penyakitnya itu yang tidak memungkinkan dikodok. Nah, ini ruhsahnya itu dia boleh
tidak saum, tetapi dia membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan kepada anak-anak yatim piatu, ya, fakir miskin yang sangat membutuhkan. Berapa besarnya? Sebesar yang kita makan. Kalau kita biasa makan sehari dengan porsi misalnya 30.000, ya berarti fidyah kita harus senilai 30.000 dengan yang kita makan. Nah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu ada satu malam, tidak ada pada malam-malam yang lainnya, yaitu Lailatul Qadar. Malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengampuni, ya, mengampuni hambanya yang memohon ampunan, beribadah kepada Allah berpenuh pengharapan, meminta ampunan dengan kehendak Allah pada malam itu. Allah bisa saja mengampuni. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, berharap pada malam Lailatul Qadar itu dengan berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maka fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Engkau Maha Pemaaf, menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah saya. Ini doa. Setiap malam kita berdoa agar siapa tahu pas malam itu memang malam Lailatul Qadar. Dulu, ya, itu Rasulullah tahu, Bapak Ibu, kapan Lailatul Qadar itu. Diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Ruhul Amin. Dikasih tahu kapan Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah akan menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ternyata ada yang bertengkar di antara para sahabat. Sehingga farufi'at, Rasulullah diangkat, ya, ingatan tentang itu asa dan dibuat lupa. Itu karena ada yang bertengkar itu. Hadisnya ini, Rasulullah SAW, ini kharajtu di ukhbirakum bilailatul qadar. Kata Rasulullah, aku keluar rumah untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar itu. Wa innahu talaha fulanun wa fulanun. Tapi ada yang bertengkar si fulan dan si fulan itu. Farufi'atu asa. Maka diangkat, ya, ingatan itu. Aku dibuat lupa, kata Rasulullah, ayyakuna khairul lakum. Semoga itu menjadi baik bagi kalian. Iltamisuha, carilah, kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu fisabi wa tis'i wal khomsi, pada malam 27 atau 29 atau 25 di bulan Ramadan. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini, ya, ini apa? Istinbatul ahkam, kesimpulan hukum. Dalam hadis ini bahwa dosa itu bisa menghilangkan ilmu, bisa membuat lupa. Sebagaimana Rasulullah, karena ada orang yang berdosa, melakukan dosa, ilmu di sana hilang, mafsadat atau kemadorotan menjadi di sana terjadi dikarenakan dosa. Sebagian ulama ini menjadikan dalil pada amalan-amalan lain bahwa dosa itu akan menghilangkan ilmu. Jadi orang yang dia pecinta ilmu itu seyogyanya harus meninggalkan dosa, karena dosanya itu akan menghilangkan ilmunya. Rasulullah dibuat langsung lupa oleh Allah ilmu tentang kapan Lailatul Qadar itu. Kata Rasulullah, ayyakuna khairan, semoga itu menjadi kebaikan kalian jadi harus mencari tanggal 27, 29 atau 25 di bulan Ramadan. Pak, Ya, Pak Dokter, punten, waktosna 2 menit, 3 menit deh. siap. Ini kayaknya udah slide terakhir. Terakhir setelah Ramadan, Bapak Ibu, ada saum yang sangat penting, ya, yang disebut dengan saum Syawal. Ya. Itu selama 6 hari. Jangan sampai kita melewatkan saum ini. Karena saum ini, ya, kata Rasulullah SAW,
Man soma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahr. Kata Rasulullah, siapa yang saum Ramadan, kemudian setelah saum Ramadan, saum lagi 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti saum selama setahun. Sangat penting ya saum Syawal itu, meskipun hukumnya sunnah, ya, tidak seperti saum Ramadan. Kalau saum Ramadan wajib, kalau saum Syawal 6 hari ini hukumnya sunnah. Mungkin itu Pak Ustadz Adha. Ya. Ya, pas begitu. Alhamdulillah. Atur nuhun pemaparan singkat padatnya ini tentang amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Intinya ya selain menahan yang membatalkan secara lahir, berarti kita pun harus menahan yang membatalkan secara batin ya Pak Ustadz ya. Maka Bapak Ibu, kita masih punya 10 menit waktu. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya terkait dengan bulan Ramadan atau amalan-amalan yang ada di dalamnya dipersilahkan. Alhamdulillah sudah hadir, ada Prof. Nandang, ada Prof. Evik, Alhamdulillah. Ada Bu Wamen, Bu Neni, Alhamdulillah. Ada Bu Nurul, siap. Punten off cam, Pak Adha. Ya, Ibu, menuju di Jakarta di IKN, Bu. Di Jakarta. Ya Siap. error HP-nya. Maka Nggak tahu nggak bisa buka kamera, kenapa ya? Not low, not low. Not low, Bu. Wah, kedah di lem biru komik itu mah. Maka Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ustadz, misal ini mah kalau pas apa di Unisba kan ada kantin, nah kantin Uzma nanti tutup nggak Pak Ustadz? Bisa ya no Nah, ini kahilatun. bade bocor dengan Pak Adha ya. Kemarin ini Pak Ustadz Dada dengan Ibu Yanti ngobrol itu buka tapi sore hari Pak Ustadz Dada untuk kantin yang ini. Jadi menjelang berbuka. Ada, boleh nanya. Ya, Bu Rini, bangga Bu Rini. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Tadi kan saya dengar bahwa kalau puasa tuh ada sholat-sholat dan ada witir, tahajud juga boleh. Taraweh ya, tahajud juga boleh. Tapi katanya witirnya nggak boleh 2 kali gitu. Betul. Kalau misalnya ini kan yang witir juga kan sunat gitu. Berarti bukan nggak boleh sama sekali mungkin ya, karena namanya juga sunat itu tuh gimana tuh Pak? Iya. Tidak akan ada apa namanya eh hukuman gitu kalau kalau terpaksa misalnya 2 kali gitu di ini dilakukan gitu kan, karena witir juga kan sunat gitu. Itu menurut Bapak gimana? Ya. Jadi eh, inti dari sholat malam itu Ibu adalah witir. Jadi ketika kita sholat malam itu diakhiri dengan witir. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya mau double, selain sholat malam kita juga sholat taraweh misalnya karena bulan Ramadan ya. Jadi kita sholat taraweh dulu kemudian mau sholat malam juga. Nah itu boleh saja. Tapi ada hadis khusus bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah gitu. Nah maka tidak ada 2 witir dalam satu malam itu ketika kita pakai di bulan Ramadan ya sholat taraweh dan sholat tahajud. Nah itu bisa terjadi witir 2 malam karena itu salah satu harus tidak ada witir. Mau apakah yang tarawehnya kita jadi hanya 8 rakaat saja atau 10 rakaat saja. Atau yang sholat tahajudnya yang tidak pakai witir. Gitu. Jadi witirnya hanya 1 dalam malam. Karena ada hadis Rasulullah tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Begitu. Begitu Ibu. Ya, Mungkin Ya, mungkin pertanyaannya Pak Ustadz, mungkin pertanyaannya gini Pak Ustadz, seandainya sudah taraweh, kemudian kita diakhiri dengan witir, terus jam setengah 2 kita tuh udah bangun, daripada ngalamun, daripada ngalamun itu tadarus, hoyong tahajud we gitu tuh. Bios gitu, tidak dosa dan apa tercatat sebagai amalan atau tidak, mungkin gitu mungkin Bu Rini ya. ya witir lagi gitu. Akhirnya Nggak witir tahu lagi gitu kan setelah. rumah Ya, misalnya. ya bagus itu
Prof, jadi kita taraweh dulu misalnya 11 rakaat ya. Itu Ya, langsung udah witir kalau 11 rakaat. Bangun jam 2 witir. daripada ada kegiatan nih Hmm. melaksanakan ibadah sunnah yaitu sholat malam. Nah, itu boleh, tapi paling tidak ada witir mau 4 rakaat. Oh, jangan jangan tambah witir mungkin gitu Ya, ya. misalnya 2 Oh, rakaat saja, atau 4 rakaat saja atau 6. Iya, kalau witir itu sholat apa namanya penutup bukan atau Oh, apa? witir itu sholat yang ininya ganjil, Bu. 3 Oh, rakaat. iya. Kan Kan ada seperti yang ini misalnya jumlah. sholatnya di masjidnya 22 rakaat atau berapa ya. Jadi kita sholat tahajudnya aja gitu. Sholat tarawihnya aja 8. Misalnya pulang aja nanti witirnya di rumah karena terlalu panjang di masjidnya kan pernah ada yang kayak gitu. Termasuk saya gitu. witir itu ada yang 3 rakaat, ada yang 1 rakaat saja. Sekalian sholat tahajud gitu. Karena itu di alas hari kalau itikaf, Bu, saya sholat malamnya nggak pakai witir karena sebelumnya pada udah sholat taraweh. Jadi sholat malamnya hanya 10 rakaat, tidak 11. Karena Hmm, iya. karena udah pada taraweh dengan witir 11 rakaat. Jadi pas sholat malam itu hanya 10 rakaat saja sholat malam. Soalnya bakal jantan genapnya Pak Ustadznya pamit tahajud di ganjil apa ditambih witir. Mohon jantan kalau misalnya taraweh sudah dia ganjil berarti tahajudnya harus genap gitu. Kalau misalnya tarawehnya hanya 10 rakaat atau 8 rakaat gitu Oh, eh, banyak gitu. genap maka di tahajud dia menjadi ganjil gitu. Ya. Itu poin Ya, alhamdulillah. Intinya Bu, ulah witir 2 kali Bu. Jadi kalau Ya. malam harinya sudah ada 1 witir, karena witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil tambah ganjil, misalnya 3 tambah 1 jadi 4, jadi genap gitu. Tidak jadi witir gitu teh. Nah jadi lebih baik kalau sudah witir, betul kata Pak Ustadz tadi, lebih baik Jangan kita witir lagi. ya Jangan witir lagi gitu ya. dari pamihilap kumaha, ya pamihilap mah itu sawios. Iya. Ajeng. Nu ulah anu teu kengeng mah teu witir-witir acan gitunya. Sakali henteu 2 kali komo gitu kan. Mangga Ibu Bapak masih ada 3 menit. Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi sholat malam teh ada ininya nggak ada tadi dicontohkan nggak berapa rakaat atau bebas? ya. Ya Atau mungkin. Prof? Ya Prof. Jadi untuk sholat malam itu kalau kita baca riwayat-riwayat itu adalah sholat sunnah dan itu tidak ada batasan ya mau 2 rakaat kemudian mau 4 rakaat dan sebagainya itu dipersilahkan. Tapi kalau sholat taraweh ya yang biasa Ramadan maksudnya bukan sholat taraweh qiyamul Ramadan ya, istilah dalam hadis itu qiyamul Ramadan itu ada yang 10 rakaat 11 dengan witir, ada yang 20 rakaat 23 dengan witir. Nah, tapi yang paling kuat ya itu adalah 11 rakaat dengan witir. Itu untuk qiyamul Ramadan. Tapi kalau selain Ramadan itu kita mau 2 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh, 6 rakaat boleh, kalau dua ya, kalau empat jadi 8 rakaat boleh atau 4 rakaat saja boleh. Itu di bulan-bulan lain. Tapi kalau qiyamul Ramadan atau sholat taraweh bisa yang 11, bisa yang 23. Nah, itu paling menghargai itu karena fikih ya. Masing-masing punya pendapat. Yang 11 rakaat punya pendapat, yang 23 punya pendapat ya. Tapi kalau saya secara pribadi lebih kuat yang 11 rakaat untuk qiyamul Ramadan. Gitu, Prof. Ya 11 rakaat tapi Yang bacaannya Ramadan teh beda dengan sholat malam gitu. Iya, jadi di bulan Ramadan itu ada qiyamul Ramadan. Nah, gitu. Jadi untuk membedakan ulama itu ada tahajud, ada kalau di bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan, biasa kita sebut biar berbeda dengan tahajud yaitu taraweh ya istilah. Taraweh. Itu kita di Indonesia sebenarnya, kalau di yang lain qiyam Ramadan.
Nah, jadi kalaupun mau double, nah itu boleh taraweh, kemudian setelah bangun tidur sholat malam, boleh double begitu, asal witirnya satu gitu, yang ganjilnya. Apakah mau yang di taraweh atau mau yang di sholat malam begitu. Mohon maaf, Pak Ustaz. Siap. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustaz atas pencerahannya ini terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.30, ini pas sekali waktunya, maka berakhir pula kajian tafsir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak jazakumullah ahsanal jazak kepada Pak Dr. Iwan atas pencerahannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh yang hadir atas pertanyaannya dan antusiasmenya. Mari kita berdoa semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima ibadah-ibadah amalan kita nanti di bulan Ramadan. Iya, pada sedikit pada Oh, Ibu Napa Hakim kamar itu tedamanya stroke. Oh, Mongi kamari son mata Hakim kamari langsung ke Jakarta. Dan kan sakantanan pada Bangga. doa. Dan kita doakan juga untuk ibunya Pak Hakim yang sedang ada musibah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan dan keluarganya diberikan ketabahan untuk amin amin ya robbal alamin. Dan juga untuk mahasiswa seluruhnya semoga diberikan kelancaran dalam perkuliahannya, ibu bapak juga seluruhnya diberikan kesehatan, keafiatan dan juga lancar dalam segala halnya. Tur nuhun, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Bapak Ibu, tamina Pak Dr. Iwan. Assalamualaikum. Doon, Pak Ustadz, Iwan. Nuhun, Pak Ustadz.